dari Historical Park ini adalah sebetulnya taman sejarah yang luasnya itu 300 hektar. Jadi ini adalah taman yang terluas yang ada di Jepang. Dan ini katanya pada zaman dulu, pada zaman Yayoi setelah Jomon period, ini adalah awalnya raja-raja yang asal-muasalnya orang Jepang tuh ada di sini. Kita lihat ya, di dalamnya itu ada jadi zaman Yayoi dulu itu di sini kita lihat bangunan itu dibagi dua, ada yang atapnya di bawah, ada yang rumah panggung. Untuk masalah poligami ini yang menarik nih. Poligami itu dari zaman ini udah ada. Karena waktu saya lihat sejarahnya, ini juga saya lihat ada rumah istri pertama, rumah istri kedua, rumah istri ketiga, begitu ada. Jadi ternyata poligami itu bukan bukan orang Islam aja, bukan. Tapi memang dari waktu zaman itu udah ada. Yang kiri itu yang pendek tuh ya, berarti yang orang yang pendek biasa itu lah, yang kastanya biasanya. Berarti kayak tempat tinggal pembantu lah gitu mungkin ya, atau asistennya gitu ya. Betul. ART. Jadi asisten rumah tangga lah. Betul. Jadi katanya kalau zaman dulu itu istri-istri ini tidak pernah keluar menampakkan mukanya. Ya, jadi ini adalah taman yang benar-benar instagramable banget. Jadi lihat berbeda dengan yang ada di Shirakawago. Mungkin teman-teman sobat Kongko sobat kota pernah tahu ada yang Shirakawago ya. Ya, Shirakawago. Ini berbeda. Jadi Shirakawago itu baru ada. Kalau ini 2100 tahun yang lalu. Jadi ini memang yang paling tua, ya. Jadi kebanyakan budaya. Ya, mantap. Nah ini dalam-dalamnya, kalau ini sih gambarnya ada lampunya. Zaman dulu kan bukan lampu tapi obor, belum. Ini keren banget kalau buat foto-foto, ya. Terutama buat foto-foto ini instagramable banget dan orang tidak tahu. Adalah namanya Arita Porcelain Park. Jadi ini luas juga, ya. Jadi zaman dulu itu 400 tahun yang lalu, Toyotomi Hideyoshi itu berusaha menyerang Korea. Pada waktu balik lagi ke Jepang, dia membawa pengrajin tembikar dari Korea. Jadi asal-muasalnya porcelain itu adanya sebenarnya dari Korea, cuman dibawalah ke Jepang oleh si Toyotomi ini. Toyotomi Hideyoshi. Jadi, nah ini dia nih. Ini adalah salah satu Inari Shrine yang terbaik ketiga. Setelah Fushimi Inari sama yang di sama yang di daerah Aichi namanya Toyokawa Inari Shrine. Ya, jadi ini keren ya kalau buat foto-foto ya. Nah, di sini ini kelebihannya berbeda dengan yang Fushimi. Kalau yang di Fushimi Inari Kyoto kan kita naik ke atas terus banyak inari-inarinya. Banyak gate, iya. Banyak gate-nya, dibilang juga gate-nya sekarang udah ada 11.000. Kalau zaman dulu masih 1.000. Nah, kalau yang di sini itu lebih banyak ke arah bunga. Jadi bunganya 4 musim. Tuh, jadi warnanya cantik, keren ya. Jadi setiap musim itu ada spring, bunganya ini. Kalau kemudian sakuranya juga keren. Kemudian pas lagi autumn juga keren banget. Kita lihatnya ini udah yang kuning-kuning itu daunnya. Jadi bener-bener kalau buat foto ini keren banget. Nah, ini juga masih di Saga juga, namanya Uresino Onsen. Onsennya itu katanya si natrium bikarbonatnya itu paling tinggi, jadi paling bagus buat kulit. Di Noboribetsu. Noboribetsu, ya. Itu juga sama. Jadi dia punya mineralnya tinggi. Jadi karbonatnya. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi katanya kalau orang Jepang, kalau misalnya badannya capek, suka datang ke sini untuk berendam. Itu namanya rejuvenation. Jadi dia merasa awet muda. Ini keren banget, dan kalau ke sana tidak bisa 1 jam 2 jam, harus nginap ke Huistenbos ini. Di sana juga ada miniatur rumah-rumah di Eropa ya, jadi terutama rumah-rumah di Belanda. Kita lihat ada kincir anginnya, windmolen, ada windmolen ya. Jadi memang Kyushu itu adalah dulu pertama kali yang membuka perdagangan dengan Belanda, dengan Cina dan Korea. Berarti kayak timpak aja sebenarnya buat foto-foto memang. Buat foto-foto aja. Ya, jadi buat foto-foto jadi sobat aja. Kota jangan lupa kalau cari yang instagramable, harus ke Huistenbos. Harus nih Huistenbos. Karena apa? Karena dia kalau siang itu kita bisa lihat miniatur rumah-rumah di Eropa. Serasa kita lagi di Eropa. Kemudian kita bisa naik kayak, ya kita sambil berperahu melewati kanal-kanalnya. Kanal-kanal. Terus kemudian lihat bunga tulip. Kalau lagi bulan 5 tuh lagi musim tulip kan, tulipnya keren banget. Kemudian bunga rose-nya juga cantik. Nah, kalau malam ada illumination. Itu illuminasinya seluruh di sana ya, seluruh di Huistenbos ini. Ini keren banget. Area gitu ya. Jadi kudu nginep di sini. Nih. Ini adanya di Nagasaki.
ya Mount Inasa ini. Jadi kalau saya sangat suka banget kalau lihat ke Inasa ini naik ropeway kalau sore, harus sore. Oke. Karena kita lihat pemandangan di Mount Inasa ropeway ini kayak di Hakodate atau kayak yang di Rokko, yang di Kobe. Jadi ini juga adalah pemandangan tercantik ketiga, the best three night view in Japan ya. Jadi ini Night view. Ini yang nomor duanya apa tuh, Junsan? Pertamanya kan yang di Kobe. Kobe. Okay. Kedua Hakodate. Ketiga ini. Ini bagus ya malah ya. Jadi kalau Mount Inasa ini bagus banget. Di sini juga ada hotel dan onsen, banyak ryokan juga. Jadi ryokannya itu ada low tempuro-nya bagi yang suka onsen. Jadi sambil ngelihat pemandangan ke daerah Nagasaki. Oh, berarti di atas hotel sama onsennya ya? Iya, ada di atas. Kalau outdoor cakep banget ya view-nya begini sambil onsen gitu ya. Betul. Jadi orang Jepang itu kalau datang ke sini dia nginepnya di onsen, bukan di kota Nagasakinya. Jadi naik cable car ya di sini ya? Naik cable car. Ini tingginya itu sekitar 333 meter. Dan lumayan lama ya dibandingkan yang kalau di Hakodate kan cuma sebentar tuh naik cable car-nya. Ini lumayan lama loh. Kemudian ini adalah salah satu gereja Katolik tertua yang ada di Nagasaki. Ini juga nih orang Katolik biasanya kalau lagi datang ke sini berdoa di sini karena ini. Berarti pilgrim ada juga ya ke Kyushu ya? Ada. Kalau pilgrim itu lebih banyak ke Kyushu sebetulnya dibandingkan ke tempat yang lain karena di sana ada yang tadi saya bilang ke Kastil Harajo di Shimabara sama di sini gereja Aura. Sama satu lagi karena memang di sini pertama kali dibuka persebarannya pertama di sini jadi makanya lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi pilgrim itu lebih fokus ke daerah Nagasaki. Ini karena jarang nih ke Jepang ke gereja ya, biasanya kan ke temple, shrine gitu ya. Betul. Tapi orang Nagasaki itu 60% adalah orang beragama Kristen ya. 60%. Oke. 60%. Dan mereka pendatang. Nah, ini adalah Glover Garden. Ya, Glover Garden itu jadi dulu ada orang Skotlandia namanya Thomas Glover. Jadi dia pertama kali yang membuka perdagangan antara Jepang dengan orang luar negeri di Glover Garden ini. Jadi si Glover Garden ini ngelihatnya kalau lihat ke atas ya itu ada kolam ikan, kemudian ada ada Teluk Nagasaki juga. Jadi keren banget. Dan kalau misalnya orang Indonesia kan rada susah jalan ya kalau dibawa jalan ke atas gunung kayak gini, jangan takut karena kita kalau menuju ke atas itu ada eskalator. Kungkangjima itu dulu adalah kota. Jadi pulau ini adalah kota untuk para penambang batu bara. Jadi zaman dulu orang bikin hotel, bikin sekolah, bikin rumah sakit, penambang tuh ada di sini semuanya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 1887. Oh, berarti ini udah abandoned island nih? Udah nggak ada lagi yang tinggal di sana. Ini adalah Nagasaki Peace Park ya atau Taman Perdamaian. Kita lihat ya setiap hari pasti itu ada bunga tuh yang buat naruh bunga. Itu setiap hari ada yang kasih dan berdoa di sana. Itu ada yang kuning ya. Yang kuning itu adalah plutoniumnya dulu. Jadi plutonium itu dimasukkan ke dalam itu cuma 1 kilo sebetulnya. Tapi dia daya radiasinya bisa sampai habis ya. Sampai habis Nagasaki itu. Ada 67 kota habis ya di Nagasaki itu. Nah iya betul. Ya. Jadi benar kalau untuk sobat kota ke Nagasaki atau ke Kyushu mesti ke sini sih kalau buat saya walaupun museum ya kebanyakan Indonesia tidak suka museum. Tapi kalau ngeliat sini tuh mata benar-benar terbuka ya. Kita di sekolah cuma baca, tapi kalau sini lihat langsung impact-nya kayak apa. Wah, amazing, luar biasa. Nah, Kumamoto Castle ini dulu pada tahun 2016 ya, kena gempa yang besar ya, sehingga menyebabkan kerusakan yang banyak banget tidak di sini. Jadi kita juga sekarang kalau ke sana masih dalam perbaikan, yang bisa lihat ke dalam. Oke. Ini adalah salah satu taman terbaik setelah Korakuen Garden ya. Kenrokuen Garden. Jadi bagus ini. Jadi taman model Jepang. Ini harus keren ke sana. Kalau lagi autumn juga keren. Kita lihat ya. Kalau lagi autumn itu ya. Warnanya tuh kuning semuanya. Sampai si rumput-rumputnya ikut kuning. Gunung Aso ini adalah salah satu kaldera yang paling besar di Jepang. Jadi dia tuh diameternya aja 25 kilometer. Tapi kalau kita kelilingnya itu 120 kilometer. Tapi kalau sini orang naik juga ya, Junsan? Orang naik ngelihat. Cable car atau apa? Enggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki, hiking gitu. Tapi nggak terlalu hiking banget, Yandi ya. Naik jalan kaki gitu. Jadi
ya kayak itu kayak naik gunung pasir itu. Jadi dari kejauhan tuh ngelihatnya ini apa namanya kan bentangan alamnya kan indah banget tuh. Ada yang hamparan hijau dengan rerumputan yang padang luas kayak gitu. Plus sebelah kirinya itu ada kalderanya ini dan mengeluarkan ini letupan-letupan letupan asap. Karena Mount Aso ini adalah gunung api paling aktif di Jepang. Kalau yang suka sejarah dan suka onsen yang gaya-gaya Jepang, datanglah ke Kurokawa Onsen ini. Ada 24 ryokan ya, tapi kecil-kecil. Tapi nggak bisa untuk ini lumayan mahal juga, tapi ini nggak bisa untuk grup yang besar. Jadi harus FIT kalau ke sini. Atau ya. Family ya, family gitu bisa ya. Nah, keistimewaan di sini ini bisa ini nambah 1.500 bisa ini ya onsen pribadi ya dia. Private. Dan di Kurokawa Onsen itu ini bro Don. Jadi ada onsen pass. Jadi ada onsen pass itu kan dia ada asosiasinya tuh. Ryokan itu ada di tempat dan masing-masing punya outdoor ini onsen kayak di gambar ini. Dan kita cukup beli 1.300 itu kita bisa apa namanya? Memilih tiga. Oh, tiga. Ya. Paket lah di paket. Betul. Nanti dapat tegata itu semacam pas dari kayu itu nanti ditunjukkan. Belinya di information center kalau mau beli paket gitu. Nah, Kurokawa tuh ada sungai ya. Kurokawa itu kan sungai. Kuro tuh hitam, kawa tuh sungai. Jadi sungai hitam. Kalau Uresino tadi itu Uresi itu bahagia atau senang. Senang. Jadi kalau kita nyemplung di Uresino itu bisa bikin senang, kalau nyemplung di sini enggak bikin hitam, tenang aja. Ini juga baik untuk kesehatan dan di situ juga banyak onsen outdoor yang menarik. Plus itu Bro Don yang paling menarik di situ ada juga kayak cave ya, ada cave onsen. Nanti mungkin teman-teman sobat kota nanti bisa search di internet ada namanya Waraku ya di Kurokawa Onsen itu nanti dia ada itu onsen Satono Yu Waraku ya. Betul. Ya itu salah satu yang terbaik juga. Nanti bisa di search juga. Jadi ini berendam di pasir. Jadi ini sebetulnya untuk detox. Si pasirnya itu panas. Kita biasanya 15 menit itu kayak sauna, keluar keringat semuanya. Keringat semua, racun-racun toksik semua keluar. Semuanya keluar. Kalau misalnya kita nggak nginap di ryokangnya, kita bayar sekitar 750 atau 800. Oh, ini tempatnya beda ya kalau ini ya? Sama juga, di situ juga. Tapi saya di ryokangnya kalau yang ini. Oh, okay. Bukan di pinggir pantai. Jadi boleh pilih apakah yang mau di luarnya atau mau di dalamnya gitu. Ini adalah rumah-rumah samurai, sekitar 27 rumah ada di sini. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa sih yang membedakan rumah ini dengan rumah-rumah samurai yang lainnya? Dia itu selalu memakai pagar yang tinggi dari tumbuhan. Nah, ini daerah Chiran ini adanya di daerah Minami Kyushu ya. Jadi ini terkenal sekali namanya Chiran Green Tea. Dia lebih koi, lebih pahit ya kalau yang di sini. Ini adalah Chiran Toko Museum. Jadi zaman dulu tuh ada pasukan bunuh diri orang Jepang namanya kamikaze. Perang dunia tahun 45. Udah tahu hari ini dia mau mati, dia udah tahu. Oke lah kita sekarang gugur, nanti kita ketemu di Yasukuni. Karena semua ini akhirnya katanya arwah-arwahnya ini akan kumpul di Yasukuni. Karena semua abu-abunya ini dibawa ke Yasukuni. Berarti di museum ini lihatnya ini ya, sisa-sisa perang ya, bangkai-bangkai pesawatnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang saya pingin nangis tuh ya mereka umurnya antara 17 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan di sana juga kita bisa lihat dokumen-dokumennya, surat-surat dia terakhir sebelum meninggal kan suruh bikin surat tuh dipajang. Ada dia untuk pesan untuk anaknya karena dia istrinya baru ngelahirin. Wah pokoknya ini banget ya, saya ngebayangin kalau touching deh. Seandainya anak saya hidup di zaman kayak gitu, mau nggak mau saya harus merelakan gitu kan. Ya. Jadi ini benar-benar kasihan sekali ya. Saya melihat mereka itu gugurnya benar-benar mereka mati demi negara. Nah ini adanya di Kagoshima juga ya. Ini juga adanya di daerah Nagasaki Bana. Jadi ini ada kita lihat ya ada shrine yang unik banget modelnya di sana kayak peninsula gitu loh. Oke, tebing curam makanya gitu ya. Curam banget. Nah ini juga sama nih Sakurajima. Ini juga Sakurajima juga suatu island tapi masih ada penduduknya. Kita bisa ke sana juga pakai ferry. Nyebrangnya berapa lama? Di sekitar 3 jam. Ke Sakurajima ini meskipun dia aktif volcano ya, ini namanya Yunihara Observatory. Ini merupakan puncak tertinggi dari Sakurajima yang bisa diakses dengan bus tour. Jadi di sana itu ada local bus yang dia keliling dari port ferry sampai ke sini. Dia keliling balik loop dia.
kayak loop kayak itu. Okay. Itu cukup murah ya, bayarnya 500. Terus kemudian untuk naik ferry-nya tadi di Kyushu tuh banyak sekali, di Kagoshima tuh banyak sekali kapal-kapal ya. Kalau kayak Kagoshima itu bisa sekitar 3 jam, bahkan kalau ke yang lebih selatan lagi itu bisa sampai 24 jam juga. Cuman kalau untuk yang ke sini itu intervalnya sekitar 15 menit ya untuk menuju ke sini. Dan setelah nyampe di sana nanti bisa memakai local bus. Dan di sini karena volcano, otomatis di situ ada hot spring-nya juga. Teman-teman nanti bisa di sana bisa nyemplung onsen dengan view. Kalau dari sini view-nya itu Kagoshima yang ini city. Terus kalau yang dari tepian nginepnya di Kagoshima, view-nya Sakurajima. Oke, di sini juga bisa berendam kaki dengan view Sakurajima yang spektakuler. Ini salah satu yang sangat direkomendasikan. Plus di sini juga kalau Satsuma, nama Kagoshima dulu Satsuma ya. Makanya di sana juga yang salah satu terkenal adalah sweet potato. Sweet potato-nya di sana manis banget. Di cafe di portnya itu menjual salah satu dessert sweet potato yang lezat sekali. Jadi next kalau teman-teman di sini bisa mencoba. Ya, tapi kulinernya juga enak. Tadi saya kan cerita namanya Sakurajima Daikong. Itu daikong yang masuk lomba yang masuk world record itu juga betul di sini. Nah, ini ferry-nya. Seperti itu. Dan cukup murah ya. Mobil bisa masuk juga. Jadi kalau ada yang pakai FIT itu mau masuk pakai car juga, private car juga bisa itu. Kalau nggak mau pakai bus gitu, jadi mobilnya dimasukin ke ferry, nanti keliling ke Sakurajimanya pakai mobil pribadi untuk ke onsen. Karena kalau pakai bus itu kita harus ngikutin jadwal si bus itu. Nah, kalau ini namanya Udo Shrine. Ini juga nih instagramable banget ya. Tapi harus ekstra juga nih kalau tamu-tamu datang ke sini juga harus jalan kaki dari tempat busnya turun tangganya lumayan jauh gitu ya. Pulangnya juga luar biasa, kudu naik tangga lagi. Jadi ya ekstra. Tapi ya memang mendakinya itu susah banget, turun naik tangga, turun naik. Tapi pas setelah lihat ini, aduh keren banget. Bayangin ada shrine di dalam gua. Ini itu shrine-nya dalam gua ya. Oh itu yang sebelah kiri pintunya. Masuk ke dalam gua itu, bayangin di dalam batu itu ada shrine. Nah biasanya dari sini, dari Udo Shrine itu biasanya orang-orang langsung ke Toimisaki ya, Ndi ya? Iya betul. Karena adanya di ujung. Kayaknya ya, nggak tahu sih. Toimisaki sih, Toimisaki ya. Kayak itu. Terus ini kuda liar dan dia tidak setinggi kuda yang kita tunggangin di Indonesia, dia lebih kecil. Makanya itu kelihatan kan temanku yang Jepang pakai baju putih itu, dia cuma segitu, kecil kayak keledai deh. Kayak keledai. Dan ini view-nya spektakuler banget ini. Oh, tapi betul liar tapi jinak ya, maksudnya nggak ini ya. Wow. Ranjau pasti. Ini. Ranjau dari kuda. Dari kuda. Bukan perang dunia, bukan ya, beda ya kalau ini. Iya betul. Tapi nyampe sana itu udah nggak kepikiran itu, view-nya tuh benar-benar luar biasa. Ini salah satu objek wisata favorit juga. Ini spektakuler banget pokoknya. Jadi wajib banget ya kalau ke Kyushu. Ya. Jadi kalau ini kan kayak naik di perbukitan kayak Bukit Tabi gitu. Jadi kalau teman-teman sobat kota nggak mau naik, aku males naik gunung, aku mau wisata, aku nggak mau naik bukit gitu, itu bisa ke observatorinya. Jadi observatorinya itu nanti juga tetap ada kudanya, jangan khawatir, bisa foto-foto sama kuda. Keren banget. Harus. Ini harus ke sini ya. Betul. Memang aksesnya lumayan susah karena kalau apalagi tempatnya jauh dan jalannya berliku-liku ya, takut mabuk juga. Tapi ini keren banget ya. Tapi keren banget. Ini jadi bisa dilihat ya. Jadi kita bisa naik kayak dari situ, bisa naik kayak atau bisa juga jalan dari atas kita lihat ke bawah ke ngarainya ini. Ini kalau ke sini summer luar biasa ya tuh. Ini summer keren banget. Di Beppu ini banyak sekali onsen-onsen karena memang banyak geothermal di sana ya. Jadi kita lihat ada beberapa misalnya kayak seperti Chino Ike, ada Umi no Jigoku, namanya juga udah keren. Chino Ike itu artinya bloody hell gitu kan. Bloody hell pond. Warnanya merah. Iya kan, jadi seperti darah gitu kan, jadi lautan darah. Ada lagi Umi Jigoku, ada lagi Jigoku tuh artinya kan neraka. Jadi laut neraka. Orang Jepang tahu. Kemudian ini juga sama nih, ini adanya di Beppu juga, namanya Yufin Floral Village. Jadi
biasanya orang berfoto-foto, ya kemudian di sini ada banyak toko oleh-oleh juga. Nah, sedikit jalan sedikit ada namanya Danau Kinrinko juga dekat dari sini. Pasti deh. Ini Danau perintilannya lucu-lucu kalau Jepang. Nah, ini sering mungkin sobat kota banyak lihat nih di Instagram atau di mana gitu ya. Ada Torii Gate di danau gitu ya. Ternyata di sini ya. Namanya di Danau Kinrinko di daerah. Kalau yang di foto-foto tuh biasanya yang di Lake Biwa, Don-san. Nah, ini yang tadi saya bilang di Umi, Jigoku. Umi itu artinya laut, Jigoku itu neraka. Nah, ini kan nerakanya laut gitu kan, laut nerakanya mereka. Tepatnya luas dan banyak sumber, itu meletup-letup ya. Nah, ini Tatsumaki Jigoku. Kalau Tatsumaki Jigoku itu kayak geyser. Jadi berapa menit sekali kita tunggu, dia nyembur gitu loh. Nah, ini Chinoike ya. Jadi ini banyak banget berarti di sana ya. Banyak sekali ya objek-objek wisata, terutama yang kayak Jigoku gini, hel-hel begini. Nah, ini nih adanya di Kitakyushu. Ini namanya Kawachi Wisteria Park. Bagus banget ini. Nah, ini juga di Kyushu ini di Kawachi Wisteria Park ini kita harus booking minimal 6 bulan sebelumnya. Wow. Karena saking banyaknya orang, terutama orang Jepang yang mau ke sana. Tapi ini bulan apa aja nih Junsan kalau begini? Ini bulan 5. Ini bulan 5. Berarti setahun cuma 1 bulan aja? Bukan seminggu doang, 10 hari. Seminggu doang. Makanya bookingnya mesti 6 bulan di mukanya. Jadi kalau FIT pun turis asing nggak boleh sini? Boleh, sekarang boleh. Oh, oke. Kalau sekarang boleh, kalau dulu nggak boleh. Pelabuhan Moji. Nah itu kalau di rata-rata kalau pelabuhan Moji itu adalah seperti bentuknya kayak ada yang pernah ke Hakodate ya. Jadi si Akarenga, jadi kayak pelabuhannya kayak di Hakodate, kayak di Yokohama, itu bentuknya Akarenga dari red brick ya. Rata-rata orang zaman dulu kalau bikin bangunan seperti itu. Nah ini namanya Canal City. Ini juga suatu tempat perbelanjaan yang bagus ya, karena dia dikelilingi oleh kanal-kanal. Ada pertunjukan air mancur, orang nongkrong-nongkrong di sekitar kanalnya. Aduh kalau sore ngopi-ngopi di situ keren banget deh pokoknya. Nah ini namanya Dazaifu Tenmangu. Orang Jepang biasanya kalau setiap bulan Maret datang berbondong-bondong ke tempel ini, bukan tempel ya, shrine ini untuk berdoa. Karena kalau misalnya ada namanya Omamori, Omamori itu adalah kayak seperti jimat. Nah ini Fukuoka Tower juga nih salah satu ikonnya Fukuoka ya. Jadi ini juga keren juga ya. Jadi ini semuanya dari kaca ini. Kalau malam iluminasinya keren. Ini 360 panoramik ya, 360 derajat panoramik. Jadi bisa kalau siang sih nggak terlalu bagus, malam keren. Oke, nah ini dia nih, ini juga sama nih. Ini namanya Umino Nakamichi Seaside Park. Tadi juga kayak Huistenbosch juga, cuman berbeda. Kalau ini adalah seperti ini juga ini luas banget 300 hektar ya, sama kayak di Yoshinogari juga. Jadi ini bermacam-macam 4 musim juga. Ada tulipnya juga. Jadi kalau misalnya dari Fukuoka kita nggak mau waktunya mepet, nggak sempat ke Huistenbosch tapi pengen lihat tulip, di sini juga bisa. Ya jadi ini adalah Umino Nakamichi Seaside. Jadi ini taman kalau misalnya kita capek ya kita bisa pinjam sepeda. Nah ini kalau lagi autumn ada kochia juga. Yang orange namanya bunga kochia. Berarti musim ganti pun tetap bisa dikunjungin ini ya. Keren. Ini sepanjang tahun. Karena setiap season dia bunganya ganti-ganti.